Limbah minyak jelantah seringkali dibuang sembarangan di rumah-rumah. Padahal membuang minyak bekas sembarangan bisa berdampak negatif bagi lingkungan. Seorang pengrajin di Jakarta Timur bernama Chevy Mawarti mengubah limbah minyak jelantah jadi produk kerajinan bernilai jual. Lewat bisnis kerajinan miliknya bernama Arneta Craft, Chevy memasarkan produk sabun batang yang dibuat dari limbah minyak bekas pakai. Sabun tersebut bermanfaat untuk membersihkan noda pada pakaian, kain, hingga mencuci tangan. Ide bisnis ini berawal saat Chevy mendapati curhatan kaum emak-emak yang ingin buka usaha namun tak punya banyak modal. Chevy bercerita, awalnya dia merupakan seorang pegawai kantoran. Namun ia memilih resign dari pekerjaannya itu karena tak punya banyak waktu untuk anak-anaknya di rumah. Sekitar tahun 2013, Chevy memutuskan untuk memulai bisnis di bidang fashion. Kala itu, ia hanya berjualan alat sholat untuk anak-anak. Sayangnya, bisnisnya ini hanya ramai pada momen-momen tertentu saja, seperti Lebaran atau Idul Adha misalnya. Chevy pun harus memutar otak mencari ide bisnis baru yang bisa laris sepanjang masa. Tepatnya di tahun 2017. Ketika itu lagi booming-boomingnya kreasi seni menempel kertas tisu di beberapa media. Sejak saat itu pun Chevy mulai tertarik mendalami dunia kerajinan. Ia juga sempat membuat produk dari bahan kertas tisu. Berbekal pengetahuannya ini, Chevy sempat berbagi ilmu kepada ibu-ibu sekitar. Ia membagikan kiat-kiat bagaimana membuat kerajinan hingga akhirnya bisa dijual. Hanya saja kala itu, para ibu-ibu justru malah mengeluh tak punya modalnya. Ia pun berpikir bisnis apa yang bisa ia jalani tanpa harus keluar modal banyak. YouTube pun menjadi media bagi Chevy untuk mencari banyak referensi. Salah satunya adalah bagaimana cara mengolah limbah minyak jelantah menjadi produk kerajinan berupa sabun. Setidaknya butuh waktu sekitar 6 bulan bagi Chevy untuk menemukan resep yang pas untuk menghasilkan sabun layak pakai dari olahan minyak jelantah. Namaku Cevi Mawarti Stianingrum. Dulu saya bekerja di anak perusahaan Telkom, terakhir kali ya. Lalu jadi ibu rumah tangga biasa setelah itu. Dan kegiatan berlanjut membuka usaha awalnya 2013 tuh bikin namanya Dava Collection, percak kain jadi sajadah anak. Tapi berubah di 2017 saya beralih ke kerajinan kria, souvenir dari olahan recycle. Ada latar belakang di fashion ya, Bu? Nggak ada sih, saya lulusan D3 Komunikasi Bisnis Sahid. Jadi tidak ada unsur fashion dan krianya, tapi bisnisnya mungkin ya. Ya. Bu Sevi, coba ceritakan dong Bu, awal mula beralih ke bisnis kria ini. Iya, karena kan kalau usaha untuk fashion itu, apalagi saya ngambilnya fashion muslim ya, itu akan ada cuman di masa-masa Idul Fitri, Idul Adha, karena kan sajadah anak-anak aja. Lalu saya mencari hal yang kira-kira bisa terus berjalan nih kegiatannya, tidak hanya di bulan-bulan tertentu saja. Akhirnya di 2017 dulu lagi booming-boomingnya kegiatan kreasi deco page. Saya mencoba merambah mengikuti kegiatan-kegiatan keterampilan deco page tersebut. Itu deco page itu seni menempel kertas tisu di atas beberapa media. Nah, lalu kenapa larinya malah sekarang ke recycle? Karena saya waktu itu seperti yang saya tadi cerita ke Mas Girat, saya suka sedekah ilmu. Nah, di perjalanan waktu itu banyak orang-orang yang pengen usaha tapi terlihat tidak ada modal. Akhirnya saya bingung ya, apa sih ya, sebenarnya benar juga ketika saya ngajar, akhirnya mereka nggak bisa aplikasikan ujung-ujungnya karena nggak ada duit dan modal. Karena kan semua keterampilan yang saya sedekahkan itu kan saya yang kasihkan, uangnya dari saya, kegiatannya, bahan-bahannya dari saya. Tapi ketika mereka harus memulai, mereka kan mau nggak mau harus beli modalnya. Nah, akhirnya saya berpikir mencari sesuatu apa yang bisa dikreasikan ya. Nah, itulah bikin YouTube
suka buka-buka YouTube, cari-cari literasi apa sih yang kira-kira nanti bisa kita update, tuangkan ke bisnis usaha saya, dan ketika nanti saya terjun ke lapangan pun mencari pembinaan, menjadi pemberdayaan masyarakat. Nah, mereka juga bisa mengikuti jejak saya nih tanpa harus lagi ribut soal modal ya kan. Akhirnya saya lihat kayak ada awalnya tuh koran-koran bekas, guntingan-guntingan. Lalu saya lihat pengolahan minyak jelantah juga kan, tapi di YouTube tuh kan pengolahan minyak jelantah tuh masih bikin untuk diri sendiri aja deh, jadi nggak dibuat sesuatu yang menarik, yang bisa punya nilai jual. Nah, karena saya orang seni krianya, jadi berpikir harus ada jadi sesuatu yang lebih menarik. Nah, akhirnya mencoba, akhirnya berhasil lah membersihkan minyak jelantah menjadi tidak terlihat minyak jelantah. Terus hasil akhir produknya juga tidak terlihat dari minyak jelantah. Nah, dari situlah akhirnya ketertarikan untuk melanjutkan itu terus berjalan. Dan saya juga banyak berpikir di lingkungan kita tuh rumah tangga, orang-orang tuh masih belum aware terhadap limbah B3-nya, termasuk limbah minyak jelantah ini kan limbah B3 kan. Jadi akhirnya mengajak ibu-ibu di lingkungan juga sebagai support saya untuk bahan baku. Nah, jadi saya meminta mereka menyisikan minyak jelantahnya, ditaruh di kaleng di dapur mereka masing-masing. Mereka tuangkan, setelah mereka sudah agak penuh, mereka bisa kirim ke saya sebagai bahan baku pembuatan minyak jelantah. Jadi bersinergi kami dengan warga. Bu, sebelum soal minyak jelantah, Ibu berapa lama kerja di perusahaan Telkom tadi, Bu? Ada kali 15 tahun lebih. Pada saat itu akhirnya Vision ya. Pada saat itu akhirnya berhenti karena apa? Mungkin boleh dijabarkan lagi. Terus sampai akhirnya gue harus hidup nih. Berhenti karena satu, berangkat pagi pulang malam. Jadi nggak pernah ketemu anak. Jadi terpaksa harus berhenti. Ya udah, biar kita juga suami juga bilang coba untuk bisa melihat perkembangan anak seperti apa sih. Jadi kan kita berangkat subuh, udah berangkat kadang-kadang, walaupun ada kadang-kadang kita juga berangkat siang ya. Tapi mau nggak mau kita mencoba untuk kita seperti berusaha juga memantapkan diri, karena harus bisa mensupport kan tiang yang satu kan. Kalau kita berhenti kan harus ada mensupport tiang yang satu ya. Tiang satunya bisa menghandle ya kita berhenti. Nah, dari situ kok saya cuma kerjanya tidur ngurusin anak. Pagi berangkat sekolah, selesai pulang sekolah kan cuma tidur ya, nggak ada yang bisa kita kerjain. Ya boleh nggak bikin sesuatu, mau bikin apa, asal jangan terlalu sibuk. Akhirnya nanti jadi kerja lagi. Ternyata kok iya akhirnya sibuk juga sampai saat ini gitu loh. Tapi ibaratnya kita tidak sibuk sekarang ini tidak meninggalkan rumah. Akhirnya itu tadi bikin kerajinan menjahit dulu awalnya, beralih ke 2017 ke kuliah. Nah, modal usahanya dari mana? Saya sistemnya mengajarkan ke orang sama dengan apa yang saya rasakan. Jadi setelah kita membuat produk, dulu zamannya Facebook, belum ada Instagram dan lain-lain, lebih banyak ke Facebook. Saya posting nih produk saya. Orang nanya, ih apaan tuh bagus banget ya, yang dijadiin model anak-anak saya. Karena kan sarungnya, sejadahnya kan dijadiin model tuh. Nah, mereka yang jadiin saya foto, mereka lagi sholat, pakai perlengkapan sholatnya. Saya foto, terus mereka tertarik. Udah harganya berapa, misalkan harganya 250, mereka transfer 100.000. Nah 100.000 itu jadi modal usaha saya. Jadi saya jadiin produknya dulu dari 100.000, setelah 100.000 jadi produk, saya telepon orangnya lagi, bayar sisanya 250, saya kirim barangnya. Jadi saya punya tambahan modal lagi dan keuntungan seperti itu. Jadi awal usahanya ini saya nggak muluk-muluk punya usaha atau punya modal, jadi modalnya tuh dari customer saya sendiri. Saya olah duitnya, jadi kita memang harus amanah ya kan. Jadi karena kalau berpikir saya mau ngambil modal dulu ke bank dan lain-lain, kalau saya juga nggak mau berusaha bekerja ya tetap aja modal itu nggak akan berkembang. Berarti awalnya itu Ibu membuka usaha, acuannya bukan keuntungan ya Bu ya? Bukan, iya pastinya. Jadi keuntungan pasti adalah kita keuntungan, tapi untuk modal kerjanya tuh saya tidak mau berhutang, saya tidak mau pusing-pusing nyari pinjaman, ibaratnya kan harus pakai modal gede dulu. Tapi saya berusaha bagaimana caranya kita ambil modal dulu deh dari yang si pembeli kan. Kalau kita jual 250, kita bisa udah hitung nih HPP kita kan berapa kan sebenarnya modal usaha kita kan. Nah jadi kalau dia bayar separuh, udah bisa lah jadi modal utama saya seperti itu. Jadi
kita berusaha untuk menghindari meminjam uang dulu atau mendapatkan modal yang besar dulu, tapi saya belum bisa ngejalanin nih. Nah, saya berusaha dari modal yang ada dulu yang kecil kita kembangin, tapi dengan niat yang tulus. Jadi berusaha benar-benar, tapi jadi akhirnya ya terjadi itu, akhirnya ya yang tadinya modal saya misalkan cuma 100.000 tuh saya bisa beli mesin baru, terus saya bisa nambah ibaratnya yang bantuin saya waktu itu bikin perca-perca itu juga bisa saya punya karyawannya. Terus kita kerjasama juga dengan tukang-tukang jahit, bordir. Nah, itu akhirnya berjalan dengan waktu, punya tambahan modal usaha. Oke, Bu Sevi ini masih ngomongin bisnis mukena dan sajadah, karena itu yang pertama kan ya Bu ya. Itu udah punya karyawan berarti? Ya karyawannya kita aja, setiap ada pesanan baru kita bikin, karena kan menjelang lebaran itu kan ibaratnya kan 3 bulan sebelum tuh kita udah berproses tuh, kita bikin. Nah, kita tembak karyawan, biasanya kita karyawannya nggak jauh-jauh Mbak, anak sendiri. Anak sendiri, tetangga yang bisa kita ajak gitu. Mereka untuk mengerjakan, menempel gambar. Setelah itu kita bawa ke tukang bordir saya di pasar, dan mereka yang mengerjakan untuk bordiran. Jadi tukang bordir waktu itu 2 orang. Oke. Nah terus yang akhirnya beralih ke seni krian Ibu, berarti kan di situ baru mulai Ibu menggalakkan ke masyarakat juga ya? Itu gimana Bu? Berjalan dulu nih, yang krianya nih berjalan itu di 2017 itu pasti sudah berjalan tuh 1 tahun tuh kegiatan krianya tuh dari Depopet segala macam. Terus saya memulai juga kegiatan sedekah ilmunya dari Depopet itu kan. Nah, ketika ngajarin ke bawah itu yang tadi saya bilang kan, saya beli tisunya, beli medianya. Nah, ketika sudah ngajarin, Bu jangan lupa ya, nanti ini menjadi modal usaha ibu-ibu segala macam. Akhirnya mereka stucknya apa? Karena kan tisu itu lumayan harganya, karena memang kegiatan di Depopet ini memakan modal yang lumayan. Tisunya aja per lembarnya bisa 6.000-7.000 harganya. Terus belum lemnya, belum media pandannya, itu kan modal besar. Nah, akhirnya saya berpikir keras cari produk apa ya ibaratnya yang harganya modalnya tidak tinggi, tapi semua orang bisa melakukan. Nah, itu akhirnya saya beralih ke recycle. Karena juga banyak melihat limbah-limbah jelantah itu juga banyak kan, orang lagi dulu tuh booming sedekah minyak jelantah, terus tukarkan minyak jelantah, tapi kan mereka hanya dibuat biodiesel nih, ya kan. Nah, saya berpikir, akhirnya lihat YouTube kan itu, literasinya YouTube, Pinterest, banyak orang yang sebelum saya sudah memproduksi minyak jelantah. Jadi saya itu bukan yang pertama kali, jadi saya sebenarnya peniru mereka. Cuman saya dibilang ATM, ya mau niru modifikasi, tapi kan merubah sih sebenarnya dari yang mereka minyak jelantahnya tidak dibersihin dulu, mereka cuma direndam sebelum malam, terus diolah masih kelihatan hitam. Kalau saya kan benar-benar saya jernihin lagi, saya beningin lagi, terus baru kita olah jadi souvenir. Nah, Bu, dari minyak jelantah itu Bu, awalnya semua modal minyak jelantahnya dari Ibu, atau udah mulai menggalakkan warga nih, ayo dong gimana sih ya, awalnya? Awalnya pasti jelantah sendiri, ya jelantah sendiri, terus jelantah teman-teman dulu yang pada tahu nih kita lagi bikin. Nah, terus memberdayakan masyarakatnya, mengedukasi masyarakatnya, itu saya bawa ke arisan produk saya. Kan saya bikin dulu nih, terus setelah jadi saya bawa ke arisan, saya bagi-bagiin. Saat itu yang pertama kali dibikin dari minyak jelantah apa Bu? Sabun. Udah langsung sabun? Udah langsung sabun. Lalu saya bikin, saya kasih ini apa nih? Ini sabun dari minyak jelantah, cobain, pakai. Ini keren banget loh, sabunnya bisa membersihkan noda dan lain-lain lah saya ini. Nah, nanti kalau ibu-ibu punya minyak jelantah, ibu terserah, ibu mau dikasih nominal harga atau mau dibarter sama produk. Nah, awalnya saya barter produk, lebih ke barter produk ya. Jadi dia bawa 1 liter, bawa 1/4, saya kasih sabunnya 3. Saya nggak ngitung tuh Mas, mau harganya sabun 5.000 satu, pokoknya saya kasih 3 biji, karena kan hitungannya 250 gram aja jadi 8. Kalau saya ngasih 3 biji nggak rugi-rugi amat deh, ya kan? Karena kan saya masih punya lebihan 5 tuh, sabun saya setiap 250 gram. Jadi barter itu bikin senang ibu-ibu ngumpulin minyak jelantah awalnya. Tapi setelah dinilai rupiah, mereka lebih senang lagi karena ada rumah villa.
Padahal sebenarnya nominalnya lebih kecil loh. Kan cuma 3.000 ditukar ke saya. Tapi kalau jadi produk dapat 3, ibaratnya bisa dipakai untuk sebulan 2 bulan sabunnya kan. Karena kan paling hanya menyuci yang putih-putih aja, yang noda aja kan, seperti itu. Tapi masih juga sebagian ada yang mau dibarter pakai produk. Ada juga yang masih yang sekarang maunya pakai rupiah. Ya nggak apa-apa. Itu kembali lagi, yang penting kita bisa membuat orang itu mengumpulkan minyak jelantahnya di rumah, mereka nggak buang lagi di jing sembarangan, mereka bisa kumpulin terus mereka bawa ke saya, terus kita bisa olah. Bu, proses mencari resepnya itu berapa lama? Mencari resep itu, buang bahan itu bisa berkali-kali ya. Trial and errornya gitu ya? Biar menjadi satu resep yang udah pakem, terus udah saya nggak berubah-ubah deh gitu. Itu ya ada kali setengah bulan, setengah tahunan. Oh, setengah tahun ya? Iya, trial errornya. Itu di 2018. Itu saat itu selama setengah tahun itu sama dari YouTube aja belajarnya atau Iya, dari YouTube. Saya nggak pernah belajar sama orang. Apa yang dilakukan selama 6 bulan itu, Bu? Iya, bikin sabun ya. Tadinya hasil sabunnya tuh ini mabur tau mabur kan sih, buyar, ya kan, hasilnya buyar. Nah, tapi buyar tuh liatin di YouTube tuh resepnya. Apa sih yang kok bisa buyar seperti ini? Terus saya buka lagi, oh ada yang namanya kalkulator shop, kalkulator sabun. Akhirnya saya coba belajar pakai kalkulator sabun. Di situ di YouTube ada yang ngajarin tuh, masukin minyaknya minyak apa. Kan kalau minyak jelantahnya rata-rata minyak sawit kan. Saya masukin resepnya minyak sawit. Terus takaran antara perbandingan air dengan lye itu soda api ya, itu berapa persentasenya, 38%. Nah itu udah saya masukin. Nah akhirnya dapet tuh resep yang paten ya, karena dihitungin sama si kalkulator itu, karena namanya kalkulator shop. Nah dihitungin sama dia, udah saya tinggal lihat, oh minyak sawitnya yang saya perlukan 250 gram, airnya 90 gram, airnya 95 gram, si soda apinya 35 gram. Akhirnya dapat tuh resepnya dari situ. Nah udah kita coba, dan hasilnya alhamdulillah seperti yang berjalan sekarang. Sampai sekarang itu udah resepnya udah kita pakai terus, nggak berubah-ubah. Mulai dijual dari kapan, Bu? 2018 akhir. 2018 udah mulai kita coba jual. Pertama kali dari sosmed? Sosmed, tetap di Facebook. Terus kita tawarin juga ke teman-teman, kita taruh di WA. Nah itu kita udah mulai jual dulu, harganya masih 10.003. Nah sekarang karena kita menjernihkannya sudah pakai bubuk bleaching, karena kan saya mencari literasi lagi nih. Kalau dulu tuh saya ngerendamnya pakai ampas tebu. Awalnya ampas tebu itu kebetulan di sini ada yang jual tebu minuman. Jadi saya kadang-kadang suka minta ampas tebunya untuk merendam si minyak jelantahnya. Nah itu lumayan, tapi lama-lama ketika diaduk, kalau dia pakai ampas tebu tuh minyaknya cepat kental. Si adonan sabunnya tuh cepat kental. Nah terus saya lagi nyari-nyari tuh, saya tuh mikirnya gini, minyak sawit itu kan warnanya merah ya, kayak olive itu ya. Kok bisa jernih pakai apa sih gitu. Penasaran, cari di Google. Saya baca, dapatlah tuh namanya bleaching earth. Nah dari bleaching earth itu ternyata minyak sawit itu diolahnya diendapkan dengan menggunakan pemanasan tinggi pakai bleaching earth. Nah saya coba cari di media online, dijual kan si bleaching earth. Ternyata dia ada yang jual di online. Terus saya lihat juga komposisinya dia itu food grade. Dia itu juga, tahu nggak, dia itu sebenarnya tanah lempung yang sudah dibubuk. Nah, udah akhirnya saya pakai itu, coba trial, tapi memang sekali itu langsung bersih, langsung bening. Nah, dari situ akhirnya saya beralih ke bleaching earth. Tapi ini karena kita beli, jadi ada tambahan modal dong, HPP-nya kan. Nah, jadi kita nggak bisa jual 10.300. Jadi ada peningkatan harga lah. Iya. Nah Bu, mungkin boleh disampaikan step by stepnya gimana sih dari orang ngasih minyak sampai jadi sabun, step by stepnya apa aja tuh? Jadi kalau di kami sebenarnya sekarang sudah punya SOP. Yang saya bilang ya, kalau minyak yang dapat saya dari Muslim, kami bisa produksi sabun dan lilinnya. Tapi kalau yang dari non Muslim, kami pisahkan, nanti kita kasih ke pihak ketiga untuk dijadikan biodiesel.
Nah itu juga karena banyak di ketika kita pameran bertanya ini halal apa enggak. Oke. Terus saya juga tanya, emang kenapa ibu meragukan halal atau tidak? Iyalah mbak kalau dapat minyaknya dari non muslim, terus minyaknya dia pakai buah goreng yang tidak halal, itu kan jadi tidak halal. Oh ya, ternyata dari ketidaktahuan, terus dari saya ditegur orang, tapi itu menjadikan pembelajaran buat saya ya. Jadi akhirnya dari situ saya mulai memisahkan tuh dari yang SOP-nya yang benar-benar muslim ya muslim, yang muslim ya non muslim. Jadi akhirnya kita membedakan SOP tersebut tadi kegiatannya. Nah itu nanti dari mereka menyerahkan, setelah diserahkan kita kumpulkan, kita pilah dulu nih mana yang bisa langsung kita produksi. Kalau masih yang agak bening-bening, kita nggak perlu pakai suling-sulingan, itu hanya pakai kasa yang halus, kita saring untuk memisahkan bubuk-bubuk yang halusnya aja. Jadi dapatnya mereka minyak yang sudah bersih tanpa endapan. Nah kalau yang agak coklat, coklatnya agak terang, coklatnya agak gelap, nah itu baru kita suling menggunakan bleaching earth. Nah itu penyulingannya kan 1-2 hari. Tapi kita misalkan mau produksi nih seminggu ini saya nggak mau produksi sabun, jadi kerjanya seminggu tuh nyuling aja. Jadi ya seminggu tiap hari kerjanya nyuling. Nanti setelah kumpul yang bersih-bersih, baru di minggu kedua saya baru produksi. Nah tapi kan produksi saya kan langsung banyak nih. Bisa sekali produksi itu 600, 700 piece. Nah akhirnya yaitu pemisahan itu yang nantinya menjadikan si sabun dan minyak. Jadi sekarang memberdayakan. Usahanya itu pun kemudian semakin dikenal sejak ia mengikuti berbagai pameran dari Pemprov DKI Jakarta. Ketua Dekranasda Jakarta Timur, Diah Anwar mengatakan, Chefy Mawarti merupakan salah satu sosok perempuan yang konsisten dalam mengembangkan bisnisnya. Bu Chefy ini luar biasa ya dia. Jadi pada saat itu dia juga membina para difabel sampai sekarang. Dan sampai sekarang. Jadi difabel yang ada itu diajak sama dia untuk tergabung di dalam itu karena dia dari awal. Bu Chefy ini salah satu juga yang kita ajukan sebagai sosok ibu-ibu kota award dengan hasil yang dia punya ini gitu loh. Akhirnya Bu Chefy ini menjadi sosok ibu-ibu kata award, ibu-ibu yang sudah ibu-ibu kreatif, ibu-ibu milenial, ibu-ibu yang sudah mempunyai hasil kreativitasnya disalurkan ke orang lain. Nah dia tuh berhasil pada saat itu. Dan di UMKM ada pelatihannya, sehingga mereka ini rata-rata apalagi terkait dengan Jack Planner makanan ya. Nah bahkan mereka juga terkait dengan fashionnya mereka, jadi kita hakikan ada haknya, hak paten yang diberikan. Kebetulan hak paten ini dari UMKM, dari 6 pengampu ini, tapi dikoordinir oleh UMKM ya, UMKM PPK UKM kalau sekarang ya udah diganti. Nah, mereka itu dari Kementerian Hukum dan HAM itu dari 1.800.000 sampai 2.800.000, saya kurang jelas itu ya. Saya tahu persis karena saya berkolaborasi juga di tempat lain ya, dari kantor dengan Hukum dan HAM. Jadi hakinya mereka bisa 1.800.000 harus dibayar untuk satu haki. Nah, itu dia kasih dengan bonus 500.000. Nah 500.000 tadi oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta menolkan, jadi gratis. Jadi haki itu masuk DKI itu pakai APBD, untuk yang 501 haki itu gratis untuk pengrajin maupun Jack Planner maupun pengrajin di UMKM. Pada era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Chefy pernah masuk dalam nominasi ajang Ibu-Ibu Kota Awards sebagai salah satu sosok perempuan penggerak di Jakarta yang menginspirasi, khususnya pada bidang pengembangan kerajinan. Dalam menjalankan bisnisnya, Chefy mengakui tidak membutuhkan modal yang besar, hanya saja butuh kemampuan dan kegigihan serta konsisten dalam menjalankannya.
Soal bahan, Chevy biasanya mendapati minyak jelantah dari ibu-ibu di lingkungan rumahnya. Daripada dibuang, limbah minyak goreng bekas rumah tangga biasanya diberikan kepada Chevy untuk ditukar dengan produk sabun atau bisa juga dengan uang. Kata Chevy, biasanya nih, kalau ada ibu-ibu datang untuk memberikan limbah minyak jelantah, ia akan menukar dengan nominal uang Rp3.000 per liternya. Atau bisa juga ditukar dengan sabun yang sudah ia buat dengan jumlah 3 biji atau 3 buah sabun. Untuk 1 kilo minyak jelantah, biasanya Chevy bisa membuat sebanyak 32 buah sabun batang. Tak perlu waktu lama dalam membuat sabun itu. Kata Chevy, proses membuat adonan sabunnya hanya butuh waktu beberapa menit saja. Namun ketika sudah dicetak, sabun tersebut hanya perlu didiamkan selama 3-4 minggu hingga akhirnya bisa siap dipakai. Alasannya karena Chevy menggunakan bahan soda api sebagai pengikat minyak agar menjadi padat. Kalau sehari 2 hari, menurut Chevy kandungan soda apinya itu belum menghilang sehingga berbahaya jika dipakai karena bisa merusak kulit. Oleh karena itu, menurut Chevy, dalam proses pembuatannya sendiri perlu didiamkan agar soda api yang digunakan pun menguap sehingga bisa aman digunakan. Untuk proses pembuatan, pertama-tama Chevy menyuling limbah minyak bekas pakai menggunakan cairan bernama bleaching earth sehingga warnanya tidak lagi hitam pekat. Selama proses penyulingan berlangsung, Stevie akan mencampurkan soda api dan air dan didiamkan selama 30 menit. Hingga selanjutnya, biji lerak akan dimasukkan hingga ia larut ketika cairan soda api sudah mulai dingin. Setelah itu, Chevy baru memasukkan minyak jelantah yang sudah melalui proses penyulingan hingga ditambahkan pewangi biar lebih mantul. Kalau sudah diaduk rata, adonan tersebut sudah siap dimasukkan ke cetakan. Tapi perlu diingat, sabun tersebut tidak bisa langsung dipakai walaupun langsung kering, karena harus menunggu proses penguapan dulu sekitar 3-4 minggu hingga kandungan soda api benar-benar hilang. Jika sudah, maka sabun jelantah sudah siap dipakai. Saat ini, Chevy menjual produk sabun jelantahnya seharga Rp20.000 untuk 5 buah. Biasanya, sabun olahannya itu banyak dipesan untuk pemakaian pribadi hingga souvenir pernikahan. Dalam sebulan, rata-rata Chevy bisa memproduksi sekitar 200 hingga 300 buah sabun dari minyak jelantah. Kepada ibu-ibu lain yang ingin memulai bisnis tapi tak punya modal, jangan takut untuk memulai. Ia pun berpesan bahwa niat menjadi kunci sukses dari setiap bisnis yang ingin dimulai. Sekecil minyak jelantah pun yang dianggap tak ternilai, bahkan bisa jadi ide usaha hingga mendatangkan rezeki. Niatkan dulu dan pastikan dulu, menurut Chevy. Tanpa adanya niat dan kegigihan, modal sebesar apapun bahkan bisa hilang begitu saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.